Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisan Farakasena dengan NIM 222400072. Bersama dengan dua rekan saya, Desi Setianingsi dengan NIM 222400130 dan juga Tipiani Nurul Imelda dengan NIM 222400149. Kelompok kami akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Awal Penyakit Jantung menggunakan metode forward chaining dan certainty factor berbasis website. Bab pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian secara global dan prevalensinya semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis pakar untuk mendiagnosis penyakit jantung dengan menggunakan metode forward chaining dan kepastian faktor. Sistem mengikuti siklus hidup pengembangan sistem pakar dan mencakup tahapan seperti penilaian, perolehan pengetahuan, desain, pengujian, dan dokumentasi. Prevalensi penyakit jantung di Indonesia meningkat dari 0,5% pada tahun 2013 menjadi 1,5% pada tahun 2018. Dengan risiko penyakit jantung diperkirakan akan terus meningkat akibat gaya hidup yang tidak sehat. 2. Metodologi penelitian. Penelitian ini menerapkan metodologi Expert System Development Life Cycle dalam pengembangan sistemnya, yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada penilaian, yang mencakup analisa masalah dan juga analisa kebutuhan. Yang kedua ada akuisisi pengetahuan, yang mencakup pengumpulan data yang akan menjadi basis pengetahuan dan juga resepsi pengetahuan. Yang ketiga ada perancangan dan desain. Perancangan sistem seperti UML, perancangan basis data seperti MySQL, dan juga perancangan user interface menggunakan Figma. Yang keempat ada pengujian, mencakup evaluasi sistem seperti black box testing dan UAT. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Bab kedua yaitu pembahasan. 1. Penilaian. Terdapat langkah penilaian yang bertujuan untuk mengumpulkan data penunjang dan informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan penelitian sistem pakar. Yang pertama ada analisis masalah. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat umum atau pasien terkait indikasi penyakit jantung menyebabkan keterlambatan dalam penanganan medis yang dapat berakibat pada efek serangan yang berbahaya. Yang kedua ada analisis kebutuhan, meliputi analisis kebutuhan sistem dan kebutuhan pengguna dalam merancang sistem pakar diagnosa awal penyakit jantung. Yang pertama ada tabel data jenis penyakit jantung. Di sini terdapat kode penyakit HC001 dengan nama penyakitnya serangan jantung. Kemudian HC002 nama penyakitnya gagal jantung. Kemudian HC003 dengan nama penyakitnya aritmia takikardia. Kemudian HC004 dengan nama penyakitnya aritmia bradikardia. Kemudian kita juga mempunyai kode gejala EC0001 hingga EC0021 dengan gejala seperti yang tertera pada slide. Kemudian yang ketiga kita mempunyai tabel rules. Contoh, rules yang pertama ada if EC0001 and EC0002 and EC0003 and EC0004 and EC0005 and EC0006 and EC0007 and EC008 dan HC001. Artinya, jika kode gejala EC001 yaitu nyeri dada, EC0002 yaitu sesak napas, EC0003 yaitu kelelahan berlebih, EC0004 yaitu detak jantung lebih cepat, EC0005 yaitu berkeringat dingin, dan EC0006 pusing, EC0007 mual hingga muntah, EC0008 nyeri perut bagian atas, maka dia terkena penyakit dengan kode penyakit HC001 yaitu serangan jantung. Yang ketiga yaitu perancangan dan desain. Di sini kita mempunyai kelas diagram dengan rule-nya yang sudah tertera seperti pada slide. Kemudian di sini kita juga punya tampilan halaman home dengan gambar dan juga desain yang sudah tertera pada slide. Kemudian kita juga mempunyai tampilan halaman login admin dan juga kita mempunyai tampilan halaman konsultasi. Yang keempat ada pengujian. Pada gambar di slide sudah tertera masing-masing hasil pengujian dan juga sudah terdapat hasil sistem dan juga hasil pakarnya yang sesuai dengan user yang sudah melakukan pengujian. Yang kelima, dokumentasi.
Dalam tahap dokumentasi ini dijelaskan langkah-langkah konsultasi sistem pakar diagnosa awal penyakit jantung yang dibuat untuk pengguna. Yang keenam, kesimpulan. 1. Pengembangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung berbasis website berhasil dilakukan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Yang kedua, pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam. Sistem ini dapat diakses melalui dua halaman, yaitu halaman pengguna untuk konsultasi dan halaman admin untuk pengelolaan data. Kemudian yang ketiga, sistem pakar ini diharapkan dapat memberikan informasi awal dan bantuan dalam mendiagnosa penyakit jantung secara cepat dan akurat kepada pengguna. Namun, perlu diingat bahwa sistem ini tidak dapat menggantikan diagnosa dokter secara langsung, melainkan hanya sebagai alat pendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Kisan Farakasena, mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat salah pengucapan maupun salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.